Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, oh saya dulu di sebelah Pak SBY. Saya, menurut data saya, bukan uang domestik yang diguyur. Itu di Maret 2009, ada quantitative easing the Fed. The Fed lah yang mengguyur market. Jadi yang namanya BI rate itu, fungsinya, satu, mengendalikan uang beredar di masyarakat, M0, mengendalikan uang beredar di perbankan sebagai basis likuiditas. Tujuannya adalah agar ekspor-impor sektor real bisa bergerak. Waktu 2005-2006 itu, betul Bang Pompi. M0-nya naik kan? Naik. Nah, berarti kan harusnya terjadi perputaran ekonomi dong? Ya, tapi M1-nya turun. Counter cyclical itu gagal sebetulnya. Si eksportir meskipun menikmati yang namanya nilai tukar kita yang melemah, harusnya dia dapat banyak, uangnya nggak disimpan di sini. Setiap ekses likuiditas itu datangnya dari kebijakannya The Fed, BI, bukan dari BI. Kalau The Fed-nya dalam posisi yang siklikalnya itu adalah ngerem, sekarang mau di counter cyclical oleh BI melawan itu, berdasarkan hitungan saya, long term itu nggak kuat. Dan bahkan cenderung menimbulkan crowding out terhadap M1 dan meningkat yang namanya volatility di T0, T2, dan T5. Itu yang bisa menjelaskan hari ini kenapa rupiahnya melemah terus. Ketika tax ratio ini tidak naik, ada dua kemungkinan. Bisa saja belanja pemerintah yang dibiayai dari penerbitan hutang itu memang tidak terkait dengan sektor produktif. Misalnya untuk bansos. Bisa juga disebabkan oleh yang namanya penghindaran pajak, Bang Pompi. Ini yang menurut Menteri Keuangan Purbaya yang sudah inkrah, ya, terlibatkan 200 nama, totalnya 60 triliun. Kalau memang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mau melakukan penegakan hukum, tentu kita dukung. Yang disebut 200 itu, putusannya ada semua. Cuman kan putusannya ada 2000 putusan, saya lihat. Kalau mau nendang jangan tanggung loh. Sekarang umumin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Pembeda Hidayatullah di acara kesayangan kita, PhD 4K, podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Paket kebijakan ekonomi pemerintah telah diumumkan oleh Menko Ekonomi Erlangga Hartarto dan juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun, beberapa hari kemudian terjadi volatilitas rupiah terhadap dolar yang konon kabarnya, bukan konon kabarnya lagi, berdasarkan grafiknya itu mengkhawatirkan sekali. Trennya naik, artinya melemah rupiah terhadap dolar. Nah, jika memang demikian, apakah yang akan terjadi tentu di dalam konteks ekonomi ke depan? Di studio sudah ada pengamat ekonomi yang luar biasa, sahabat saya, Bung Yanuar Rizky. Kita bahas urusan masalah ekonomi. Ya. Nah, kira-kira dolar bisa 17.000 kan nih? Menurut saya sih dia akan ke keseimbangan baru ya. Pasti ke situ lagi. Keseimbangan baru. Artinya kalau keseimbangan baru itu kan sebenarnya bergeser. Susah balik lagi ke belakang ke yang lama gitu kan sebenarnya kan. Jadi keberapa kira-kira? Ya kalau kelihatannya sih mungkin di akhir tahun dia akan ke 17. Nggak akan lebih gitu. Cuman nanti batas bawahnya, kalau kemarin kan batas bawahnya tuh di 16.200. Nah mungkin kalau menurut saya ntar batas bawahnya akan di 16.5. Iya. Gitu loh. Nanti dia akan volatilitas lagi di situ. Dan yang harus dilihat tuh kan sebetulnya artinya rupiah ini sejak tapering off-nya The Fed 2011 selalu pelan tapi pasti ke keseimbangan baru yang ke atas terus. Meskipun jadi sebenarnya walaupun ada kegiatan dari kita untuk melakukan kebijakan ekonomi sebenarnya nggak pengaruh. Apa karena memang selalu referensinya The Fed? Apa gimana? Gini, untuk menjawab itu, Bang Pompi ya, kita jawabnya dari sudut pandang analisis, ya, analisis dari sisi data. Nah, kalau soal ini saya udah pernah melakukan long term research, jadi meriset jangka panjang, ya tentang pola uang beredar. Jadi gini, gampangnya. Ada dua variabel makroekonomi. Satu policy rate. Jadi policy rate itu suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Itu dianggap policy rate. Jadi ketika bank sentral itu menetapkan BI rate
7% atau 5%. Itu adalah policy rate, bukan karena respon terhadap data. Nah, policy rate yang baik itu, begitu misalnya saya menetapkan 5%, market akan ikut ke arah yang saya mau di 5%. Ya, jadi kerangkanya itu, Bang Pompi, kerangkanya itu sebetulnya setelah waktu Great Depression, ya, sampai ke pemulihan ekonomi Amerika, itu kan berlangsung yang namanya Keynesian, termasuk yang dikritik oleh Purbaya, ya, 1930. Uangnya seolah-olah berhenti. Nah, itu kan berlaku Keynesian. Nah, setelah Perang Dunia, sebenarnya berlaku apa yang disebut dengan teori likuiditas, Friedman. Gitu ya. Nah, Friedman ini kemudian menciptakan kegagalan pasar juga di tahun 78 yang jadi krisis Amerika Latin. Nah, tahun 80 itu mulai dikenal mix antara teori likuiditas dengan teori bunganya Keynes. Jadi gini, teori likuiditas dari Friedman itu ke arah utilisasi aset. Ya kan? Ini Milton Friedman. Jadi Milton Friedman itu dia teori likuiditasnya bahwa uang itu jangan dikasih bunga lah kurang lebih. Biarkan dia mencari fluidnya sendiri ke pasar keuangan, utilisasi. Kalau dia diutilisasi ke sistem perekonomian dan sebagainya. Freedom of choice itu. Freedom of choice gitu ya. Nah, kalau Keynes kan enggak. Kalau uang dalam kondisi ekonomi tidak pasti, dibiarkan kayak begitu akan menimbulkan spekulasi berlebihan. Ya kan, yang akhirnya bisa menimbulkan ya crash dan sebagainya. Nah, pada waktu setelah krisis 78 gagal bayar di Amerika Latin, itu kemudian Amerika Serikat waktu itu gubernur Fed-nya Paul Volcker namanya. Ya, Paul Volcker dia melakukan yang disebut dengan kebijakan policy rate. Inflation Targeting Framework. Jadi ditarget maunya inflasi berapa. Nah, misalnya inflasinya maunya 2 gitu. Maka Fed rate-nya dia ciptakanlah ke angka menuju 2. Bukan 2 setelah terjadi, baru kemudian saya menciptakan Fed rate. Tapi jadi memang di-manage untuk mengejar basis inflasi yang ditentukan tadi. Makanya kan muncul istilah ahead the curve. Jadi bank sentral yang sukses, yang berhasil, kalau dia bisa membuat policy rate-nya ahead the curve. Jadi kalau saya misalnya kasih 7 atau kasih 5, bahwa market ikut ke maunya saya, terutama mengendalikan inflasi. Tapi kan kalau di Amerika dia dual mandat. Ada mengendalikan inflasi, juga ada untuk lapangan kerja. Dua hal ya kalau di Amerika Serikat. Nah, inflation targeting framework itu juga menjadi framework di Undang-Undang BI kita saat ini. Setelah LOI IMF. Jadi kalau LOI IMF, cara melakukannya itu dengan mengendalikan inflasi, single mandat nilai tukar. Kalau di Amerika, menghitung basis target inflasi itu mungkin lebih mudah, karena kan mereka bisa mengontrol, ya maksudnya dia ruling currency lah. Artinya dia bisa ngebuang basis inflasinya juga keluar sebagian gitu kan. Nah kalau di Indonesia kan berarti kita masih ada ketergantungan ke dolarnya juga. Nah itu gimana tuh? Ada 2 nih. Ada persoalan ekses likuiditas dari luar, ada persoalan uang domestik yang memang digerakkan oleh policy rate-nya BI. Nah sekarang gini Bang Popi, BI rate yang ditetapkan BI, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengendalikan uang beredar di masyarakat. Ini yang M0 yang Purbaya. Dia juga tujuannya adalah untuk mengendalikan uang yang ada di perbankan, M1. Karena M1 ini akan jadi basis kredit, yang kemudian akan jadi ke M0. M1 yang ada likuiditasnya ini, itu juga bisa mengatur yang namanya ekspor-impor. Jadi yang namanya BI rate itu fungsinya, 1, mengendalikan uang beredar di masyarakat, M0, mengendalikan uang beredar di perbankan sebagai basis likuiditas. Tujuannya adalah agar ekspor-impor sektor real bisa bergerak. Nah, tujuannya kemudian apa? Kalau ini semua sektor realnya bergerak, M1-nya bergerak, M0-nya bergerak, inflasinya terkendali. Nah, di kita kemudian juga ada single mandat, ya. Tujuan pengendalian inflasi ini di Undang-Undang BI adalah single mandat dengan menjaga nilai tukar. Maka fungsi BI rate itu juga ada ke nilai tukar. Jadi ini yang saya lakukan simultan dari 1 Januari 2002 setelah kita pemulihan pasca Krismon sampai 31 Desember 2014. Jadi saya melihat determinan antara BI rate yang dikeluarkan setiap bulan oleh Gubernur Bank Sentral kita, Dewan Gubernur,
pengaruhnya terhadap M0, ya, pengaruhnya terhadap M1, pengaruhnya terhadap ekspor impor, pengaruhnya terhadap inflasi, pengaruhnya terhadap nilai tukar. Nah, dalam jangka yang long term, simultan dari 1 Januari 2002 sampai dengan 31 Desember 2014, hasilnya secara long term bahwa BI rate itu dia punya korelasi negatif dan signifikan terhadap inflasi, nilai tukar. Oh, nilai tukar. Jadi kalau misalnya BI rate-nya itu saya naikkan, maka rupiah akan menguat. Kalau BI rate-nya saya turunkan, rupiah proven lah itu ya. Melemah. Ya, proven by design, by data. By data. Ya. Kemudian karena pengelolaannya seperti itu, maka inflasi bisa dikendalikan. Jadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa pengaruh nilai tukar yang misalnya orang banyak bilang, kenapa kita nilai tukar dibuat lemah aja? Karena tujuannya untuk ekspor. Ya, stimulasi. Stimulasi ekspor. Nah, dalam riset ini Bang Pompi, itu yang long term. Saya juga membagi lagi, ada midterm 1, midterm 2. Ya. Midterm 1 itu ketika dari 2002 sampai 2008. Ketika kita masih belum ada yang namanya suku bunga lain di luar suku bunga bank sentral. Apa yang dimaksud? Jadi satu-satunya pasar punya referensi suku bunga dari 2002-2008 adalah suku bunga yang dikeluarkan oleh bank sentral. Ya. Tapi setelah 2008, karena pemerintah menjual surat utangnya di pasar komersil, maka ada 2 bunga, Bang Pendri. Yaitu bunga kupon yang diterbitkan oleh pemerintah. Ya. Juga yield-nya di pasar sekunder. Maka saya bagi 2 nih. Sebelum ada surat utang pemerintah, setelah ada surat utang pemerintah. Nah, dalam teori modeling ini, ada juga yang disebut dengan event analysis. Event analysis itu, begitu pasar itu bergejolak, volatilitas yang Bang Pompi katakan, maka kita harus potong lagi nih. Dalam periode seperti ini, gambarannya itu kayak gimana? Ya. Nah, jadi ada 3 short term dari 2002 sampai 2014, ada 3 kali kita mengalami volatilitas. Short term 1 itu terjadi di 2005-an karena harga minyak pada waktu itu. 2008 krisis finansial. 2012 akibat tapering off QE Fed. Nah, counter cyclical ya. Counter cyclical itu apa? Ketika bank sentral dia ingin melawan siklus pasar. Jadi misalnya saya gini Bang Pompi, saya mau membuat agar sektor real itu bergerak, walaupun saya tahu di tengah penuh ketidakpastian, saya counter cyclical yang harusnya saya naikin BI rate karena saya mau menahan rupiah, malah turunin. Saya turunin, itu disebut dengan counter cyclical. Iya. Tujuannya apa? Tujuannya agar uang beredarnya seperti yang dikatakan Menteri Purbaya, uang beredarnya bergerak dan tujuannya pada akhirnya ekspor impornya bergerak, sektor realnya bergerak, inflasi akhirnya dikendalikan dari supply side, dari neraca perdagangan. Itu teorinya. Jadi saya melakukan counter cyclical. Pernah nggak kita melakukan counter cyclical? Pernah. Jadi waktu kapan di 2005-2006 itu BI counter cyclical. Jadi dia malah menurunkan BI rate. Yang terjadi apa? Rupiahnya melemah. Ya. Nah, rupiahnya melemah. Kemudian yang terjadi inflasi pun naik. Harapannya, artinya sebenarnya uang yang karena diturunkan kan sebenarnya uang banyak beredar ke M0 kan, kan? M0. Artinya nggak kemudian menciptakan satu basis perputaran ekonomi atau bagaimana itu? M0-nya ya. Jadi counter cyclical yang dilakukan waktu 2005-2006 itu betul Bang Pompi. M0-nya naik kan? Naik. Nah, berarti kan harusnya terjadi perputaran ekonomi dong. Ya, tapi M1-nya turun. Uang di perbankannya turun. Terus, tapi kan karena berputar harusnya dia bisa. Nah, artinya. Nah, ini gimana nih maksudnya? Kalau kita bisa, itu kan data ya. Sekarang dari data itu, apa yang kita bisa baca dari data itu? Itu yang orang sebut dengan devisa hasil ekspor, Bang Pompi. Jadi ya, bahwa tujuan BI untuk dia menurun counter cyclical, katakan aja harga yang harus dibayar itu adalah rupiahnya melemah. Tapi kalau ekspornya naik, artinya M1-nya juga akan bertambah, Bang Pompi. Karena eksportir merasakan benefit dari pelemahan rupiah, terima lebih banyak, masukin ke M1. Yang terjadi adalah
counter cyclical itu gagal sebetulnya. Iya, karena ngedrop. Karena orang rupiahnya si eksportir meskipun menikmati yang namanya nilai tukar kita yang melemah, harusnya dia dapat banyak, uangnya nggak disimpan di sini. Oh. Makanya Bang Pompi sejak lama bank sentral kita itu selalu. Jadi M1-nya bukan di dalam negeri lah. Bukan di dalam negeri. Nah, M1-nya. Nah, jadi counter cyclical ini menjadi tidak berfungsi. Sisi lain pelemahan rupiah ini mengakibatkan juga banyak pihak di kita kemudian juga ikut masuk ke US dollar. Iya, iya. Itu yang disebut dengan crowding out. Saya potong dikit ya. Ini kan tahun 2005-2006 ini kan SBJK. Pak Yusuf Kala sampai sekarang posisinya selalu memelihara yang namanya low BI rate. Nah, artinya sebetulnya kan terjadi suatu persoalan pada saat itu juga gitu. Tapi keyakinannya dia ini memang pada dasarnya ekonomi harus berputar. Gitu. Makanya kalau Bang Pompi kalau kita ingat lagi ke belakang, karena counter cyclical itu tidak memberikan dampak positif, terutama inflasi, terutama juga M1-nya crowding out, M0 juga naiknya nggak signifikan, ya, sementara rupiahnya melemah. Setelah itu ada short term kedua kan di BI di 2008 krisis finansial. Kalau Bang Pompi ingat pada waktu itu Pak Yusuf Kala berkali-kali minta BI menurunkan BI rate dan BI sudah tidak berkeming. Kalau kita lihat datanya, kenapa BI tidak berkeming? Karena dia pernah melakukan counter cyclical yang sebelumnya itu yang gagal, yang akhirnya sebetulnya sampai dengan saat ini BI itu tidak pernah lagi melakukan counter cyclical. Tapi kan persoalan mendasarnya kan M1-nya yang di luar itu. Iya, karena M1-nya ada di luar, ada berkurang. Jadi artinya kalau bisa kita baca, begitu rupiahnya ini melemah, Bang Pompi, orang yang pegang uang di bank kita juga bahasanya Purbaya kemarin terjadilah capital flight. Betul. Mentransfer menyimpan US dollarnya di luar. Ya. Saya sendiri dalam banyak kesempatan lama saya pernah bilang ya kalau kayak gitu sebetulnya difasilitasi aja tabungannya dalam US dollar tapi di dalam negeri. Akhirnya dibuka juga, tapi kan suku bunganya kecil. Ya Bang Pompi ya. Suku bunganya kecil sehingga nggak menarik juga. Ya kalau di kita kan simpan US dollar suku bunganya misalnya hanya dapat 1%. Sementara kalau sekarang Fed rate aja 4,25, berarti kalau saya sekarang simpan di luar negeri, tabungan dalam US dollar saya kan bunganya di 4,5-an kalau nggak Di sini kasih cuma 1% kan. Ya kan, jadi akhirnya kan ya crowding out sendiri gitu. Dia akan keluar sendiri. Nah, artinya bahwa sepragmatis itu uang yang katakanlah gagal di dalam konteks nilai tukar. Dan mungkin kita masih mau berkorban lah ke arah situ. Tapi dalam konteks growth pada saat SBJK itu juga lumayan sebenarnya. Lumayan, tapi karena ditopang oleh kenaikan harga batu bara. Gini loh Bang. Ada windfall-nya ya. Kita harus bedakan antara kan gini, kalau kita mau lebih presisi lagi, M1 dibagi GDP-nya, apakah konsisten sama juga dengan kita mengatakan tax ratio dibagi GDP? Jadi M1 dirasiokan dengan GDP. Jadi begitu saya ekspor harga batu bara yang waktu itu naik tajam karena Cina beli terus batu bara sejak 2006, maka di neraca perdagangan akan dicatat ekspornya naik. Tapi itu belum tentu uangnya masuk di kita. Lagi-lagi bisa aja terjadi crowding out keluar. Jadi artinya pertumbuhan ekonominya dicatat baik, ya, yang disebut oleh Menteri Keuangan Purbaya private sector. Saya bisa mengatakan private sector pada zaman SBY-JK itu kenapa naik? Karena booming harga batu bara, bonanza batu bara. Akibat Cina yang setelah kalah akibat harga energi di 2005, dia kemudian gasifikasi batu bara, dia memborong batu bara di mana-mana. Termasuk Pak Haji yang sekarang terkenal kan kayaknya di situ. Gitu ya. Jadi artinya bahwa pada waktu itu di neraca perdagangan ekspor kita tuh naik akibat kenaikan harga batu bara. Tapi kalau kita lihat faktornya di M1 nggak terlalu besar. Gitu loh Bang Pompi ya. Jadi artinya devisa hasil ekspor itu jadi masalah. Nah, sebentar mungkin pertanyaan keduanya adalah ketika economic growth naik, berarti kan sebenarnya basis daripada tax juga naik. Dan sekarang memang pemerintah kan targetnya untuk narik tax sebanyak mungkin.
Artinya kalau binatang udah gemuk, walaupun dia crowding out di luar, tetap taxable kan sebenarnya kan. Nah, sekarang kira-kira dalam konteks ya istilahnya jugglingnya gimana nih? Yang mau dikorbankan adalah nilai tukar atau kita ngejar income tax-nya dari tax ini dulu? Apa gimana? Ya, kalau saya apa analisis saya nggak relevan sama sekali, saya nggak tahu nih. Ya. Jadi kan ini di era-era saat itu Bang Popi, kalau kita mundur lagi ke belakang, juga banyak muncul tentang kasus-kasus transfer pricing. Ya. Ya, jadi ekspor, ya kan, tapi dia menggunakan transfer pricing sehingga akhirnya ada yang namanya pajak yang bisa mengurangi pajak. Oh, disiasati lah ya. Disiasati. Jadi beberapa waktu itu kalau kita mundur lagi ke belakang, itu ada beberapa yang perusahaan-perusahaan batubara besar itu, ya kan, kemudian berperkaralah dengan Ditjen Pajak. Kalau saya tangkap dari statementnya Menteri Keuangan Purbaya kemarin, dia mengatakan bahwa yang sudah inkrah ada 200 orang yang nilainya 60 triliun. Iya. Ya Bang Bobi. Jadi nggak usah nambah-nambah lagi, dari situ aja kejar gitu. Kan gini loh, ketika kita pajak, kurang bayar, lebih bayar, dan sebagainya. Misalnya, ya, wajib pajaknya, dia minta restitusi. Kan ke peradilan pajak. Bisa juga akibat pemeriksaan pajak. Ya kan, akibat pemeriksaan pajak, wah Anda kurang bayar pajak ke peradilan kan. Nah, kalau berdasarkan keterangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa kemarin, bahwa yang sudah inkrah nilainya 60 triliun dia bilang. Dan dia akan melakukan penegakan hukum terhadap yang inkrah itu. Jadi ke pertanyaan Bang Pompi tadi, ketika kita melihat figurnya bahwa GDP kita tax ratio-nya stagnan di 11 sampai 12. Alasan OECD ya negara-negara maju, kelompok negara maju tidak menerima Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Betul dia bilang bahwa rasio hutang pemerintah dan sektor publik di Indonesia itu dibandingkan dengan GDP-nya itu rendah dibandingkan negara lain. Tapi menurut OECD, Indonesia stagnan di tax ratio-nya. Gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya mau digedein. Ya, jadi artinya kredit default swap kita juga kan tinggi akibat tax ratio ini. Jadi kan gini Bang Pompi, misal ya, misal Jepang, ya, rasio hutang terhadap GDP-nya 160%. Tapi tax ratio terhadap GDP-nya juga tinggi. Jadi kurang lebih gampangnya dia berhutang, tapi dia bisa bayar dari karena income yang masuk. Kalau ini kan seolah-olah hutang kita rasionya rendah, yang nariknya nggak ada. Tapi tidak bisa menghasilkan pajak baru. Iya. Gitu ya Bang Pompi ya. Nah, jadi tidak produktif lah hutangnya. Ya. Nah, ketika tax ratio ini tidak naik, ada dua kemungkinan. Bisa saja belanja pemerintah yang dibiayai dari penerbitan hutang itu memang tidak terkait dengan sektor produktif. Misalnya untuk bansos, ya, untuk belanja rutin dan sebagainya lah, kualitas belanja lah. Masalah MBG itu? Ya MBG dan sebagainya ya. Termasuk juga. Termasuk zaman Jokowi kan infrastruktur dengan segala macam, infrastrukturnya macet gitu ya. Nah itu bisa disebabkan oleh itu. Tapi bisa juga disebabkan oleh yang namanya penghindaran pajak, Bang Pompi. Sektor private yang dikatakan menopang, ya, pertumbuhan, tapi dia tidak cukup uangnya masuk, dia melakukan penghindaran pajak. Nah, yang evasion itu. Melakukan penghindaran pajak dengan tax planning dan sebagainya, ya tax transfer pricing segala macam. Nah, ini yang menurut Menteri Keuangan Purbaya yang sudah inkrah, ya, terlibatkan 200 nama. Totalnya 60 triliun. Berarti ini kan inkrahnya dari yang masa lalu tadi. Bahwa orang masih dianggap kurang bayar. Kalau kita sekarang buka di situsnya Mahkamah Peradilan Perpajakan, ya, itu jumlah kasus yang ditangani banyak. Jadi kalau kita sekarang mau iseng gitu ya, sebenarnya siapa sih yang disebut 200 itu? Putusannya ada semua, cuman kan putusannya ada 2.000 putusan saya lihat. Oh, tapi kira-kira totalnya 60 triliun itu benar? Ya makanya belum sempat dilihat. Lewat forum ini, kalau mau nendang jangan tanggung loh. Sekarang ngumumin aja. Oh iya ya. Oh iya dong. Sebutinnya nama-namanya. Kan gini Bang Pompi, kalau dikatakan. Tapi tunggu dulu, duitnya ada nggak, Dabi?
Ya kan kita nggak tahu sekarang 60 ini siapa. Iya itu dia. Nah, bisa-bisa emang orangnya udah bangkrut, orangnya mungkin udah iya kan itu ya. Buron juga bisa juga kan dan lain-lain. Saya sendiri begitu Menteri Keuangan mengatakan itu saya langsung coba masuk ke situsnya. Cuma kan putusannya banyak banget Bang Bombi. Jadi 2.000 itu diumumin. 3.000 kan. Oh 3.000. Satu putusan PDF. Iya. Kan kita nyariin satu-satu. Yang inkrah tuh yang mana. Harus pakai AI itu. Harus pakai AI ya. Kalau kita iseng nanti kita bisa kerjain lah. Kita download aja dulu. Nanti saya yang bantuin. Cuman kan maksud saya daripada omongan ini cenderung kan gini loh. Sama aja dengan kita yang ngomongin beras serakah nomics gitu ya. Tapi siapa yang serakah nggak jelas kan. Ya. Nah, seolah-olah mau dilakukan penindakan. Kalau saya sekarang, yang terkait ini, kalau memang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mau melakukan penegakan hukum, tentu kita dukung. Betul. Tapi kita akan mengatakan bahwa dia benar kalau dilaksanakan, Bang Pompi. Dan harus transparan. Jangan deal-deal di belakang lagi. Jadi maksud saya, ya saya sekedar, karena Menteri Keuangan ini kan baru ya, saya coba usul deh lewat PhD4K gitu ya. Coba deh di sekretaris pengadilan perpajakan itu informasinya tuh dibuat lebih terstruktur Pak Menkyu. Nanti saya kirim ini linknya podcast ini ke beliau langsung. Tenang aja. Jadi artinya cobalah dibuat lebih terstruktur. Yang kasus mana sih, berapa yang sudah inkrah? Kan kalau dilihat di situ kurang bayar ditetapkan oleh majelis setuju gitu kan, global banget. Jadi kan maksudnya coba dipilah-pilah lah. Kayak kalau saya Bang Pompi ya, kalau saya mau ngelihat. Tapi kalau udah inkrah kan udah final. Betul. Tapi emang masih bisa ada ruang untuk ini lagi? Iya, tapi di websitenya tidak ada pemilahan informasi. Oh. Jadi yang ada itu semua putusan di-upload gitu loh Bang Pompi. Iya. Cuman ditulis ada berapa kasus, ada berapa yang belum selesai, tapi tidak di-upload gitu loh. Misalnya kan harusnya tuh kan ada juga yang di-upload yang sudah inkrah. Ya kan, para pihaknya disebutin aja memang. Daripada masa kita bacain satu putusan satu-satu. Kalau sekarang dikatakan terbuka, nggak terbuka, tapi saya lihat itu ada paling tidak bukan nama orangnya, mungkin nama perusahaannya gitu kan, bisa aja kan. Iya, artinya kan bahwa informasi ini kan informasi publik lah. Ya kan, jadi artinya kan kita juga bisa mengawasi ya bahwa betul nggak penegakan hukumnya akan dilakukan. Ya kalau nggak diumumin, kita paksa untuk diumumin. Iya, tapi jangan kalau sampai sekarang, nanti netizen turun ke jalan lagi. Ya, tapi kalau sekarang orang tanya, barangnya tuh di mana? Masuk aja ke sekretariat peradilan perpajakan. Saya udah masuk, ya kan? Nggak perlu login kan? Nggak. Langsung terbuka. Semua putusan ada. Saya klik satu. Panjang putusannya. Karena semua risalah PDF semua ya? PDF semua. Semua persidangan kan kita kalau bacain 3.000 sampai 200 kan lumayan juga. Sejago-jagonya kita juga baca. Lumayan kan, bisa juga lumayan kan dalam artian ya saya mendorong Menteri Keuangan jangan tanggung dong, umumin aja. Kan udah inkrah. Ya kan udah inkrah. Kalau sekarang ditanya, oh kita terbuka kok. Bener terbuka. Saya juga lihat kok ada sekitar 3.600 putusan gitu. Cuman kan berarti kalau putusan itu berarti ada nama ada. Si wajib pajaknya. Bagus kok. Jadi berarti jumlahnya pun ada dong. Ada. Jadi jumlah yang harus dibayarkan. Jadi saya coba klik ya satu ya kasusnya apa. Bahkan runtut di persidangan tergugat ngomong apa, pihak DJP ngomong apa. Nanti ada pertimbangan anggota majelis hakim perpajakannya. Nah, sekarang pertanyaan saya juga lagi mempelajari struktur dokumen itu. Yang pertanyaan saya, kalau di mahkamah perpajakannya, yang disebut inkrah itu gimana? Karena kan dia bisa banding juga ke MA kan, Bang Pompi. Oh, belum final. Jadi belum final dan mengikat. Saya nggak tahu ya. Itu kan makanya harus dijelaskan oleh pihak Departemen Keuangan. Iya. Ya kan, karena kan saya juga coba iseng, ya ternyata di website putusan Mahkamah Agung juga ada soal peradilan perpajakan gitu loh. Jadi saya takutnya tuh yang ada di. Tapi kan satu putusan itu adalah satu hal. Nagihnya ada hal yang lain. Oh iya, hal lain. Tapi maksud saya kan seolah-olah belum tentu gampang maksud nagihnya gitu. Artinya yang disebut dengan penghindaran pajak yang mengakibatkan tax ratio kita nggak naik, sementara di GDP-nya dicatat dia ekspor. Ada penghindaran pajaknya, artinya kan itu yang mau digarap, ya kan? Mungkin ada satu hal yang perlu sedikit disinggung. Ini ibaratnya kan ini sebenarnya seolah-olah ini ada menteri baru, tiba-tiba ngelihat barang ini, gitu kan? Kenapa menteri yang lama, Sri Mulyani nggak ada perhatian sama sekali ke sini? Itu mungkin pertanyaannya. Kalau saya ngelihat ya,
Ini bukan mau banding-bandingin ya, tapi maksudnya kan ini kan udah sebenarnya kan masa lalu ini kan, bukan masa sekarang gitu loh. Kalau saya lihat sih dua hal ya yang dilakukan waktu era Sri Mulyani ya. Dia membentuk Satgas BLBI ya untuk melihat bahwa orang yang dulu dapat BLBI itu, untuk ya Robin Hood juga. Kalau kurang-kurang bayar ya sekarang yang termasuk dulu kan kalau nggak salah Pak Mahfud ya di situ juga ya Menko Polhukam. Dua Satgas BLBI terus terkait dengan piutang negara, terkait dengan perpajakan. Ya, ya. Saya nggak tahu ya waktu era itu gimana kan gitu ya. Cuman kalau menurut saya, memang kalau stylenya, kalau Purbaya Yudisadewa ini, dia memang tipikal orang market. Ngomong duluan. Ahead the curve. Urusan belakangan. Gitu. Ya kan? Nah, kalau yang kemarin kan kalau saya lihat memang gayanya gaya stabilitas ya. Tapi kan kalau dilihat, ya nggak tahu juga mungkin dia juga ada melakukan penagihan, ya, melakukan segala macam ya. Ya, tapi nggak kedengeran dan nggak pernah ngumumin seperti ini juga kan? Iya, karena memang stylenya beda menurut saya. Nah, gitu ya. Ya stylenya tuh kalau ya stylenya gini lah. Satu gaya bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan ibaratnya, ya udah saya kasih. Tapi kalau enggak, awas lu. Tapi kan kalau sama ibu-ibu janganlah, nanti kamu celaka, apa kan gitu. Iya. Jadi ini kan persoalan style juga ya. Canggih nih analoginya. Ya kan style juga. Jadi ya untuk fairnya ya kita mesti lihat ya, jangan-jangan ini juga sebenarnya sudah berjalan sampai di ini dia menggunakan ini dengan gaya bapak-bapak ya yang ngomong duluan. Nah itu soal perpajakan. Oke. Counter cyclical tadi itu menarik ya. Kalau misalnya kemudian naik growth-nya seperti yang diumbar oleh Purbaya juga gitu, bahwa 8% itu nggak susah sebenarnya gitu. Apakah mungkin dengan pendekatan seperti ini bisa mencapai gitu ya growth seperti itu, dan walaupun yang dikorbankan tadi nilai tukar gitu. Ya kan? Kan mungkin aja dia berpikiran udah tinggal tukar belakangan lah. Yang penting growth-nya dulu nih, sehingga banyak yang bisa dipajakin dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, apakah mungkin itu yang dipikirkan ke arah sana, atau jangan-jangan nanti malah nggak dapat dua-duanya? Nah, gimana menurut Bung Anwarnya? Gini ya, saya tetap punya keyakinan apa yang dikatakan oleh Keynesian bahwa di saat ekonominya sedang tidak pasti, suku bunga harus volatilitas, bahwa kita jangan terlalu loose. Ya, karena kalau terlalu loose, spekulasi berlebihan akan terjadi. Saya ambil gambaran, ya 2007 Bang Pompi, gagal bayar kredit perumahan di Amerika Serikat itu sudah terjadi, ya. The Big Short. The Big Short. Semua bank sentral negara lain sudah melihatnya cyclical ke depan itu ke arah uang ketat. Inggris counter cyclical. Pada saat itu ya. Pada saat itu. Inggris jatuh duluan, BlackRock Bank itu. Banknya jatuh. Ya, jadi artinya begitu dia melakukan counter cyclical terhadap market, yang tujuannya agar uang beredarnya bertambah banyak, yang terjadi spekulasi berlebihan, ya kan, big short dan sebagainya, yang ada BlackRock jatuh di Inggris. 2008 itu tapi sebenarnya banyak yang nggak baca situasinya loh. Artinya gini, tidak seperti sekarang. Sekarang ini memang dinilai bahwa situasi ekonomi uncertainty-nya tinggi. 2008 enggak loh, 2007-2008 enggak malah. Makanya saya ingin katakan. Tapi kenapa sih Inggris malah counter cyclical? Jadi saya ingin katakan, dengan yang tidak terlalu kompleks seperti saat ini saja, yang counter cyclical, Inggris gagal. Padahal Bang Pompi, kalau kita ngomongin di dunia ini, sektor keuangan itu dulunya adalah London Empire. Ya kan? Inggris lah yang menguasai sistem keuangan. Ya. Tapi setelah Perang Dunia dengan Amerika menjadi ruling currency, menjadi New York Empire kan. Empire-nya di Wall Street. Ya kan? Dan Inggris kemudian jadi sekutunya Amerika gitu. Jadi bayangin aja negara yang dalam posisi, dan mohon maaf nih, saya bukannya rasis atau bukan apa ya, tapi kenyataannya bahwa yang dinamakan sistem keuangan ini empire-nya kan selalu Yahudi.
Bankers ini kan selalu historisnya kan, ya kalau Inggris Empire London Empire ini kan Rothschild, ya kan, Barclays, Barclays ya. Terus kalau Empire-nya di New York ini kan Rockefeller, ya kan. Tapi kan dua-duanya sama-sama Yahudi kan. Jadi artinya kan ya bahwa mereka seperti itu. Jadi negara yang punya track record pernah menjadi pemimpin empire sistem keuangan aja gagal, Bang Pompi, melakukan countercyclical. Ya, kegagalannya di mana? Yang menjadi alasan utama kegagalan di Inggris, lemahnya koordinasi antara bank sentral dengan otoritas jasa keuangannya mereka. Makanya Bang Pompi, ingat waktu dulu setelah 2008 itu kita membahas lagi tentang pemisahan OJK dari BI. Argumentasi BI pada waktu itu kita harus belajar dari Inggris di 2007. Jadi di banyak literatur, di banyak jurnal, kegagalan countercyclical di Inggris, di UK tahun 2007 itu karena BI-nya sama otoritas pengawasan perbankannya terpisah, nggak jadi satu. Jadi kelemahan koordinasi antara makro prudensial yang ditempuh oleh bank sentral terkait dengan suku bunga segala macam, dan mikro prudensialnya terkait dengan stabilitas sistem perbankan nggak komunikasi dengan lancar. Itu yang diakibatkan kegagalan countercyclical di Inggris. Artinya apa, Bang Pompi? Ada soal kelembagaan. Pertanyaannya, ya, kita sekarang di tengah ekonomi yang serba tidak pasti ini melakukan lagi countercyclical. Apa countercyclical? Artinya ini high risk sekali ya? Ya, saya satu ya. Menteri Keuangan ya Purbaya selalu mendorong tentang teori likuiditas. Dia ingin melawan cyclical ini. Kenapa melawan cyclical ini, Bang Pompi? Sekarang itu ekses likuiditas dari negara maju yang kering. Teorinya PYS, Menteri Keuangan ini, kalau di globalnya kering, ganti sama uang domestik. Kelihatan mudah, tapi tidak terlalu mudah. Kenapa? Apakah uang domestik kita bisa ngelawan uang yang selama ini membanjiri likuiditas pasar keuangan kita? Itu pertanyaan kan ada pertama. 200 triliun kemarin. Ya, 200 triliun sekarang redistribusi uang kredit yang belum teralokasikan saja. Itu 2.300, Bang. 2.300. Jadi nambah 200, jadi 2.400. Iya, 2.500. 200 mau jadi market maker-nya 2.300, nggak segampang itu. Oke. Kemudian kita juga mengalami kompleksitas yang sama dengan apa yang terjadi di UK 2007. Karena kan ketika kita ngomongin mikroprudensial tentang perbankan, yang ada di OJK loh. Apakah OJK bisa merespon kebijakan ini, termasuk misalnya kalau terjadi spekulasi berlebihan? Nah, saya sebelum ke sana, Inggris mungkin satu hal ya. Apakah ada kasus lain di mana kebijakan counter cyclical ini justru berhasil? Ya Amerika kalau dia counter cyclical selalu berhasil karena kan persoalannya dia memang ruling currency kan. Gini loh, kita harus pahami bahwa Amerika itu dia mau main uang, dia mau apapun sebenarnya, mau main uang ketat, mau uang ini gitu. Leadernya soalnya ya. Karena demand terhadap US dollar itu besar. Ini kan Bang Pompi yang sekarang dilawan oleh BRICS itu. Jadi BRICS itu ingin membuat game changer, ya kan? Jangan kita ini disandera terus oleh dolar. Demand yang besar kan? Nah, artinya kalau kita melakukan kebijakan itu, kita nggak punya kemampuan sebenarnya seperti Amerika kan? Nah, saya untuk menjawabnya, saya menjawabnya juga dengan riset yang pernah saya lakukan. Kalau tadi saya bilang ke Bang Pompi persamaan tentang policy rate, BI rate-nya. Variabel makro kedua itu tentang jumlah uang beredar yang lebih luas, M2 pasar keuangan. M2 datangnya dari mana? M1 yang uang perbankan itu tadi. Ya, si banknya main. Si banknya. Kan M1 tuh, kan M2 tuh M1 plus volatilitas, terus velocity money-nya di sistem perekonomian. Berarti M2 ada M1. Bang Pompi ya. Kemudian kita ngelihat velocity of money-nya di mana? Di pasar keuangan. Saham. Di pasar obligasi korporasi, di pasar surat utang pemerintah. Nah, yang mempengaruhi velocity of money di sini ada dua.
kebijakan bank sentral kita, mau cyclical, mau counter cyclical yang dilakukan oleh bank sentral kita, dan kebijakan dari negara maju yang selama ini memberikan akses likuiditas ke negara berkembang. Ya. Nah, saya melakukan riset yang sama terhadap ini dari 1 Januari 2002 sampai 31 Desember 2014. Saya masukkan tadi Bang Pompi, ketika persamaan yang pertama tadi yang soal BI rate yang saya jelaskan di depan, dia masih memiliki ekses likuiditas. Jadi gini loh, masih ada sisa likuiditas dari kebijakan yang ditempuh oleh Bank Sentral, maka itu akan mempengaruhi M2. Jadi gini gampangnya, misalnya BI, ya. BI menurunkan suku bunga, dia akan mengakibatkan ekses likuiditas. Betul. Ekses likuiditas itu akan masuk ke M2. Betul. Transmisinya lewat mana? Lewat kredit kah? Ya kan? Atau lewat transaksi pasar keuangan. Ya. Ekses likuiditas itu. Nah, makanya Bang Pompi, saya juga ngelihat parameternya. Saya lihat pertama kali volatilitas yang dipicu oleh spekulasi berlebihan. Artinya orang banyak main day trading. Baik di saham, baik di obligasi, maupun di pasar uang. Ada lagi sesuai dengan masa penyelesaian. Kan kalau di bursa itu, saya bisa day trading, T0, saya bisa melakukan settlement clearing di T2, di netting. Maka saya masukin T3. Dan ada yang namanya pola hedge fund. Akumulatif untuk keuntungan tuh 5 harian. Ya, jadi saya jelasin dulu metodenya biar kita bilang dasar kita bicara tuh memang kita ada risetnya, gitu loh, bukan karena persepsi ya. Nah, T0, bukan intuisi juga. Nah, bukan intuisi T0, T3, T5, ya. Dan kemudian di obligasi juga sama. Hasilnya Bang Pompi, ternyata setiap ekses likuiditas itu datangnya dari kebijakannya The Fed, BI, bukan dari BI. Jadi saya mengatakan, kalau The Fed-nya dalam posisi yang siklikalnya itu adalah ngerem, sekarang mau di counter siklikal oleh BI melawan itu, berdasarkan hitungan saya, long term itu nggak kuat. Masuk akal. Nggak kuat, dan bahkan cenderung menimbulkan crowding out terhadap M1 dan meningkat yang namanya volatility di T0, T2, dan T5. Itu yang bisa menjelaskan hari ini kenapa rupiahnya melemah terus. Itu mungkin dari sudut pandang persamaan, sudut pandang riset. Tapi saya ingin menunjukkan Maret 2025, Maret nih, kita itu mengalami anomali. Kita pernah bahas ini sebenarnya. US dollar index itu yang sudah sampai ke 104, 110, dia mulai melemah lagi, Bang Pompi. Betul. Karena dari mulai diturunin, ya. Tapi ketika dia sudah turun, rupiah kita malah naik. Sementara euro terhadap US dollar udah balik lagi ke 0,8, pound sterling udah balik lagi. Kita nggak balik. Kita malah ke atas. Ya. Artinya apa? Ada ekses likuiditas dari BI rate yang justru populis tidak melakukan naik gitu. Ekses ini kemana? Masuknya volatility-nya naik, Bang Pompi. Tapi berdasarkan riset saya dari 2002-2014, biasanya volatility-nya di pasar uang rupiah US dollar itu naiknya dari volatility di pasar surat utang pemerintah. BI dan pemerintah itu sudah menyadari, Bang Pompi. Jadi sejak 2003 sebetulnya asing yang sudah mulai keluarin surat utang kita dibeli sama BI. Jadi BI akumulatif. Jadi yang dulunya itu asing 40, sekarang asing itu udah turun, BI yang ambil. Jadi saya ingin mengatakan bahwa peran volatility pasar uang yang menggunakan surat utang negara yang tadinya dipakai oleh asing sudah diambil oleh BI. Harga kekunci. Nah, kalau harga kekunci, liquidity-nya jadi kering kan, karena BI tidak lakukan trading kan. Betul. Cenderung keep agar harganya tidak bergerak. Kenapa, Bang Pompi? Karena kalau digerakkan, harganya turun. Ini pernah terjadi di 2016. Surat utang negara kita
Sun, SBN itu sempat ke harga 92. Waktu itu OJK melakukan stress test. OJK bilang sampai 92 pun KAR perbankan masih aman. Hitungan saya sih Bang Popi berdasarkan model yang saya buat, KAR perbankan akan mengalami masalah ketika di 87 harganya. BI sekarang tahan terus di 97, 98 loh Bang Popi. Terlepas dengan bahasa dicekek itu loh Bang Popi. Ya, nah sekarang apa yang terjadi? BI populis kan, turunin BI rate-nya. Tapi Bang Popi, yang namanya kupon surat utang negara kita, itu rata-rata 6,5%, paling kecil 5, yang 10 ada. Bayarnya pakai apa itu? Ya bayarnya ya dibayar lah. Tapi saya ingin menggambarkan gini loh. Enggak, bukan karena mencetak uang atau gimana? Enggak. Ya pemerintah bayar. Ya termasuk BI ya. Nah, tapi saya ingin menggambarkan gini loh. Artinya apa? Ada 2 suku bunga di kita. Suku bunga policy rate, BI rate, dan suku bunga surat utang pemerintah. Amerika Serikat ketika dia menguncurkan likuiditas di 2008, yang itu juga masuk ke kita. Jadi mohon maaf nih. Kalau Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan, oh saya dulu di sebelah Pak SBY. Saya, menurut data saya, bukan uang domestik yang diguyur. Itu di Maret 2009, ada quantitative easing the Fed. The Fed lah yang mengguyur market. Jadi uang likuiditas itu banjirnya dari eksternal. Ya itu riset model saya. Ya kalau sekarang riset kan dijawab sama riset, Bang Popi. Jadi kan? Statementnya PYS ini nggak sesuai? Menurut riset saya nggak begitu. Menurut riset saya, likuiditasnya banjir karena The Fed pada waktu itu melakukan countercyclical lagi. Dia guyur lagi market. Tapi Bang Popi, apa yang dilakukan oleh The Fed pada waktu itu? Suku bunga yang dikeluarkan oleh surat utang pemerintah itu rendah. Inflasinya juga disetting rendah. Jadi antara Fed rate dan kupon surat utang pemerintah Amerika Serikat tuh nggak ada bedanya, Bang Popi. Maka dia akan jadi effective rate. Kita, Bang Popi, begitu masuk di 2008 ke pasar utang surat komersil, ada yang 10, ada yang 12 loh bunganya. BI rate-nya di 6. Berarti yang jadi bunga yang mana coba? Yang 10. Jadi saya ingin mengatakan, Bang Popi, game changer-nya kalau kita ingin main pakai teori likuiditas itu, berarti pemerintah harus menurunkan kupon surat utang pemerintahnya. Maka efektivitas yang namanya suku bunga dasar kredit akan turun. Ya? Nah, sekarang yang terjadi, kuponnya aja rata-rata di 6,5, yield-nya sampai ke 7%. BI populis, turunin terus BI rate-nya. Bunga ini gede. Orang crowding out nggak? Crowding out, lari ke, kalau sekarang yang dikatakan Pak Hotman, itu tujuan saya, kata Pak Menteri Keuangan kan begitu. Yang Hotman protes. Menurut saya Pak Hotman juga kayaknya pin-pinbo juga. Kayaknya kesannya kayak cuma tahu main deposito aja. Saya yakin nggak begitulah, kan pekerjaan juga banyak ya. Jadi kalau menurut saya yang terjadi, kan kalau depositonya turun, ya saya pindahin deposito saya beliin aja surat utang pemerintah. Kuponnya aja udah 6%. Ini yang bisa menjelaskan crowding out, Bang Popi. Di M1-nya keluar. Berarti masuk ke M2. Masuk ke M2, M2-nya masuk ke, dipindahkan dari tadinya pegang deposito, pindahin jadi pegang surat utang pemerintah. Ya. Nah, karena ini juga transaksinya juga dia hedging juga dengan rupiahnya, terdampaklah rupiahnya melemah. Ini mungkin teknikalnya. Ya. Sekarang kita main yang bahasa mudah, persepsi. Di Maret itu, semua mengeluarkan outlook rating, posisi Indonesia tidak long dalam portofolio. Main short semua jadi. Main short. Kenapa? Menurut MSCI, menurut JP Morgan dan sebagainya, Indonesia akan mengalami tekanan fiskal. Terkait harus bayar hutang jatuh tempo, terkait juga dengan belanjanya yang besar. Sehingga akhirnya posisinya tuh short, tidak long. Rupiah kita melemah. Ya Bang Mopi ya. Nah, sekarang kemarin BI nurunin lagi. Ya. Orang crowding out yang saya bilang tadi.
ya, taruh ke SBN. Kalau antara BI rate ya turun, kemudian surat utang kita juga ada di situ, benar apa yang dikatakan oleh Pak Purbaya, bahwa kita siap untuk melakukan counter cyclical karena tidak ada pilihan lain. Ya, tapi kalau ada pilihan lain, market punya alokasinya, ya market akan mengalokasikannya. Belum Bang Pompi, kompleksitas saat ini berbeda betul dengan 2008 karena ditambah oleh geopolitik. Ada harga emas yang dulu di 2008 tidak dominan. Sekarang itu bayangin aja, di tengah kayak gini emasnya naik terus. Udah rekor baru terus, nggak pernah berhenti. Jadi artinya kalau sekarang saya orang yang punya uang, melihat kondisi kayak gini, saya akan pindahkan. Entah saya pindahkan ke surat utang pemerintah, entah saya pindahkan ke emas. Jadi saya ingin mengatakan, counter cyclical ini, secara pola long term-nya, kita bukan market maker-nya Bang Pompi. Market maker-nya itu adalah ekses likuiditas di luar. Ini kalau diteruskan, dipaksakan, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, banyak ekonom yang sudah memberikan warning ya, bahwa kita akan mengalami krisis fiskal gitu ya. Jadi antara pemerintahnya nanti terbebani oleh, kan gini Bang Pompi, kita lihat nih, defisitnya kemarin di APBN 2026 melebar kan, jadi ke 2,68, ya. Hutangnya juga naik 863, tapi itu penambahan hutang neto Bang Pompi. Ya, kan ada hutang jatuh tempo juga yang 800-an. Betul. Jadi kan kalau kita lihat terkait dengan hutang saja ada 800 jatuh tempo. Kemudian ada bunga 550, 1.400. Penambahan hutang netonya 800. Nah sebetulnya kan terkait dengan pasar hutang saja, yang terkait dengan jatuh tempo dan plus bunganya saja, kita itu kan harus mengeluarkan uang sekitar 1.400. Ditambah lagi, kita mau nambah lagi neto 800. Tapi kan itu dibayarnya belakangan. Ya, tapi kan artinya bahwa postur hutang kita akan seperti itu. Nah, menurut Menteri Keuangan, Pak Purbaya, tenang aja, saya nggak akan nambah hutang kok. Saya nggak akan nambah hutang banyak. Oke, tapi neto 800 sudah ada di APBN. Udah narik dulu kemarin kan? Ya. Apa yang ingin dia katakan? Dia akan menjalankan instrumen-instrumen yang dia bisa. Termasuk tadi yang apa? Pajak. Masalah mahkamah pajak itu ya. Tapi kan kalau dia berhasil melakukan penegakan hukum 60 aja, 60 dari kebutuhan cash kita untuk mengatasi hutang jatuh tempo plus bunga 1.400 masih jauh Bang Pompi. Angka nolnya beda. Angka nolnya beda. Nah, jadi maksud saya kalau ingin game changer, berarti entah itu negara maju kembali lagi melonggarkan ekses likuiditasnya, atau kita bisa membuat uang di luar sistem yang bisa digerakkan oleh domestik masuk ke sistem. Robinhood. Ya. Nah, kalau bicara kayak gini, menurut saya pajak 60. Penegakan hukum yang lain-lain berapa? Hitung. Nah, kalau ini Bang Pompi, mungkin menurut saya counter cyclical yang terukur ya. Ya, karena counter cyclical betul bahwa kita bukan market maker-nya, betul bahwa kita tidak bisa menggantikan peran asing, tapi kita punya celengan semar yang selama ini nggak ada di sistem, bisa kita masukkan ke sistem. Salah satunya inkrah 60 triliun. Terus berapa lagi? 60 dari 1.400 masih jauh. Mau Robinhood. Ya, artinya kalau Robinhood berarti kan pengusaha-pengusaha besar akan makin dimintain nih. Nah, kalau dimintain kan penegakan hukum. Ini juga kan tentu ada resikonya Bang Pompi. Ya kan? Kalau resikonya tidak tebang pilih, resikonya oleh penegakan hukum yang terukur, aparat penegak hukumnya juga nggak meres-meres gitu loh. Nggak ada intervensi. Nggak ada main belakang lah Bang Pompi, ya kan? Ibaratnya, ini 60 ya, ya kan? Ya udahlah selesai segini, nggak ada main belakang, benar-benar transparan. Bayar, dipimpin oleh Presiden Prabowo. Lewat itu juga bagus banget tuh ya. Iya, lewat sebuah pemeriksaan yang terukur ya, investigasi, ya entah PPATK, entah OJK segala macam.
Begitu ada, dipanggil semua. Ya kan? Ini segini. Kalau kita sekarang misalnya mau memberikan amnesti, Anda masukin ke sistem. Ya kan? Ya itu nanti mau revolving, apa itu kan salah satu metode. Jadi menurut saya, kan selalu dibilang, apa solusinya? Kan banyak komen gitu ya. Solusinya hanya dilakukan kalau betul bukan 200T, bukan 60T. Bayar hutang aja sama bunganya udah 1.400, Bang Popi. Jadi maksud saya, kita butuh uang celengan Semar. Gede banget. Yang gede banget. Nah, mampu nggak kita melakukan ini? Nah, resiko di dalam konteks ini sebenarnya tinggi sekali ya. Tinggi. Melaksanakan counter cyclical ini. Nah, pertanyaan saya sebenarnya gini. Kalau kemudian gagal effort ini, kan berarti artinya kan sebenarnya persoalannya ada banyak hal nih. Pertama, nilai rupiah anjlok, kan gitu. Yang kedua, GDP bisa aja nggak nyampe nih sesuai dengan harapan. Yang ketiga, NPL naik. Oh ini apa? Itu krisis atau gimana? Oh iya. Udah krisis ya. Gini, Pak. Terus fallback skenario-nya gimana tuh? Iya, saya. Apa bisa dilurusin atau memang udah kejerumus terlalu dalam gitu? Jadi, gimana itu? Saya lanjutin lagi riset yang saya lakukan. Jadi itu tadi 2 variabel, ya, policy rate, BI rate, uang beredar, M2. Saya masukin semua data itu ke dalam perhitungan KAR perbankan. Ditambah rasio-rasio di perbankan. Misalnya LDR, terkait dengan penyaluran kredit. Ya, kemudian terkait dengan pinjaman perbankan ke bank lainnya. Terkait dengan fungsi treasury-nya, dengan segala macam rasio lah. Jadi kalau misalnya ada yang penasaran, nanti di blog saya ada hasil riset saya itu, buklet disertasi saya, bisa dilihat di situ. Nah, hasilnya ternyata Bang Pompi, begitu di perbankan itu, begitu terjadi gejolak volatility, terjadi ketimpangan likuiditas. Ada bank yang berlebihan likuiditas, ada bank yang kekurangan likuiditas. Jadi ada bank yang kalah, ada yang menang. Ya, kenapa Bank Senturi gagal? Karena proses yang dijadikan pinjaman ke bank lain tidak bisa dilakukan. Yang namanya kalah clearing itu. Kalah clearing. Ya, nah, tapi kan kita baru ngomong, belum pernah kita merasakan bahwa yang gagal itu surat utang negaranya gitu. Iya ya. Oh iya dong, kita kan sekarang masalahnya, saya ngomong kayak gini tuh bukan lebay ya. Karena memang berdasarkan riset saya, sekarang penentu likuiditas kita itu volatility dari surat utang negara. Itu riset saya. Jadi kan kalau surat utang negara ini mengalami kegagalan, mengalami segala macam, hancur semuanya. Nah, kalau surat utang negara yang gagal, itu kan porsinya di bank besar pun gede, Bang Pompi. Beda sama cerita Senturi yang cuma sekedar, karena kan yang gagalnya bukan surat utang negara. Itu cuma 6,7 triliun. Iya. Jadi maksud saya, kalau sekarang rupiahnya terus melemah, pemerintah bisa menangani tidak gagal bayar. Menurut saya itu gini, poin utamanya apa? Jangan gagal bayar deh, jangan kayak Meksiko tahun 78, Argentina tahun 78. Pertama gagal bayar, nggak bisa bayar bunga. Kemarin Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, saya nggak suka tuh sama asing. Ya kan? Main rating kan gitu kan? Ya kan? Faktanya yang fair aja. Faktanya kita nggak pernah default. Betul. Tapi yang namanya analisa, outlook, orang kan selalu melihat ke depan. Lu ada kemungkinan default. Betul, kita nggak pernah default tuh betul. Tapi maksud saya, kapitalisme itu kejam. Kapitalisme itu kejam. Jadi saya hanya ingin menyampaikan agar kita tidak terjadi crash, ya, yang akibatnya nanti besar. Maka fokus utama pemerintah, menurut saya, ya, jangan gagal bayar di 2025, 2026, 2027. Kalau 3 tahun ini kita lewati dengan baik, Bang Pompi, menurut saya baru deh kita bisa ngomongin tentang pertumbuhan yang kualitas segala macam. Jadi dalam 3 tahun ini menurut saya kita perlu mencegah itu. Tapi kalau kita seolah-olah selalu kepedean, dan gini loh, saya ingin menggambarkan gini, di mana kepedean itu muncul, ya? Ini kepedean dari perorangan atau? Ya, dari yang ngambil kebijakan. Yang ngambil kebijakan. Sebenarnya gini Bang Popi, ini ada kemungkinan ekses likuiditas di asing ini masuk lagi.
Kenapa? Karena Trump ya dia nerbitin surat utang baru lagi. Itulah ributnya sama Elon Musk. Jadi kalau dulu Trump itu tidak menerbitkan lagi surat utang, ya, mengatasi surat utang lama, maka kalau Amerika Serikat tidak menerbitkan surat utang lagi, yang namanya cetak uang, liquidity antara bank sentral dengan pemerintahnya tidak akan terjadi lagi, nggak akan ada uang ngalir ke debt market global. Dengan Trump sekarang menciptakan lagi hutang, ya, dan kemudian the Fed-nya juga dipaksa oleh Trump untuk turunin bunga lagi, maka ada kemungkinan Bang Pompi, begitu ini dieksekusi, akan kejadian lagi kayak 2009 di Maret 2009. Uang ini ngalir lagi. Nah, dengan uang ini ngalir lagi, counter cyclical yang diambil sekarang ini akan ketemu dewa penolongnya, Bang Pompi. Tapi kan maksud saya bukan karena effort kita. Iya, karena memang kan ada yang. Makanya dulu saya menyanggah sekali waktu Senturi, saya menyanggah pendapatnya bahwa ini akibat keberhasilan kita menangani saya sanggah karena itu berdasarkan the Fed mengeluarkan kebijakan yang itu. Nah, kalau ini terjadi, keluar dewa penolongnya, mungkin semua akan selesai. Kapitalisme menolong kapitalisme. Tapi saya juga mengingatkan situasi sekarang tuh berbeda sama 2008 karena sekarang tuh ada geopolitiknya. Terutama lagi memanas, terutama ada gerakan rakyat bawah ngelawan pemerintahnya dan lain-lain. Berbeda. Jadi ini vertikal, horizontal, udah acak-adut lah ya. Dan bahkan kenapa US dollar index itu juga melemah walaupun rupiah kita lemah dari US dollar. US dollar sekarang dari mata uang negara lain lagi lemah, Bang Pompi. Karena pasar kecewa. The Fed hanya nurunin 0,25. Jadi sinyal yang diharapkan pasar bahwa The Fed akan menopang penerbitan surat utangnya Trump, ini belum tampak, Bang Pompi. Belum tampak. Jadi artinya saya sih ingin mengatakan kita tuh realistis aja deh, rasional aja. Ya kan? Nah, rasional itu sekali apa? Nah, saya mungkin ingin mengatakan apa yang dikatakan oleh Prof. Sumitro ya. Ya kan? Gimana itu? Prof. Sumitro kan mengatakan, Bang Pompi, bahwa yang penting itu I-Core. Jadi I-Core itu berapa nilai belanja modal, investasi dihasilkan, itu akan menghasilkan investasi yang lebih tinggi. Jadi kalau I-Core-nya rendah, berarti namanya stimulus fiskal, belanja fiskal, itu berhasil. Tapi kalau I-Core-nya tinggi, gagal. Menurut Prof. Sumitro, sepanjang yang saya baca dan sepanjang yang saya tahu, kalau kelembagaan ekonominya acak-adut, maka akan terjadi bocor. Siapa yang ngomong itu ya seringnya dulu ya? Ya, tapi saya ingin mengatakan gini loh Bang Pompi, ada dua sinyal yang menurut saya harus dipahami secara dingin oleh Presiden Prabowo. Ya, pertama MBG. Ya, MBG sekarang banyak kasus. Ya, entah itu keracunan, segala macam. Ini menunjukkan bahwa kelembagaan ekonominya nggak siap. Ya, lemah. Dan berdasarkan yang saya tahu dari Prof. Sumitro, kalau kelembagaan ekonomi buruk, jangan ditambah belanjanya. Karena yang ada justru akan membuat bocor. Artinya, mundur dulu selangkah. Beresin dulu tata kelola kelembagaannya, baru kita masukin belanjanya. Ya, kalau ini dipaksakan, menurut saya di tengah tekanan fiskal akan menambah isu baru tentang pengelolaan fiskal. Kedua, Bang Pompi, soal beras. Ini hampir mirip. Ya, Presiden Prabowo mengatakan serakanomics pemain ini, tapi ujungnya sekarang berasnya nggak ada. Mahal. Artinya gabah yang diterapkan dengan ekonomi komando, dengan ada polisi, tentara, gitu ya. MBG juga kan orang bilang isinya komando semua kan. Ternyata berasnya nggak ada, gabahnya ada, beras nggak ada kan. Ini juga menunjukkan kelembagaan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan, termasuk ke Pak Menkyu, kelembagaannya nggak siap nih. Kalau kelembagaannya nggak siap, apa benar nih? Kita paksain belanja fiskal yang dibiayai oleh tekanan fiskal yang sedang terjadi dan populis countercyclical. Ya, kalau globalnya kemudian juga seperti harapan kita kayak 2009 balik arah lagi. Kalau enggak,
Menurut saya, ya ini akan menimbulkan dampak yang besar dan jauh lebih besar dari krisis perbankan. Jadi saya hanya ingin menyampaikan aja gitu. Game changernya, musuhnya sektor real, karena pemerintah membiayai defisitnya sejak 2008 dengan menerbitkan surat utang yang bunganya juga di atas BI rate. Bagaimana sektor real mau bergerak, Bang Bobi? Ya nggak? Jadi maksud saya, kalau kita mau pakai teori uang beredar, berarti kita punya satu teori, surat utang yang bunganya tinggi-tinggi ini harus ada yang beli dulu. Betul. Diturunin bunganya ke angka 2%. Caranya gimana? Ya mungkin Robin Hood tadi. Uang domestik yang diajak beli. Iya. Ya, jadi dengan kata lain misalnya saja, ini yang semua ini, udah deh, yieldnya diturunin ke 3. Kalau sekarang kan yieldnya 7. Ya kan? Kalau yieldnya diturunkan ke 3, beli mahal dong. Di atas 100 dong. 113, 114. Yang suruh beli siapa? Ya sektor swasta. Tapi kan sektor swasta harus ada insentif dan disinsentif. Insentif itu bisa dikaitkan dengan tax amnesty, bisa dikaitkan dengan amnesty kasus-kasus dia. Ya itu mah pilihan. Kalau sangat yakin dan firm soal itu, kenapa nggak itu dulu diambil, amanin dulu celengan semarnya, kelembagaan ditata, baru mungkin di 2027 kita spending. Itu sih menurut saya. Luar biasa nih, Bung Yanuar, luar biasa nih, bagus sekali masukannya, dan tentunya kita, ya paling tidak kita sebagai orang yang awam jadi mengerti nih. Ya mudah-mudahan ya, tapi saya juga coba menjawabnya dengan riset kan gitu ya. Iya, kira-kira di Indonesia ini akan seperti apa ke depan. Ya tentunya kita berharap semuanya menjadi yang baik, bukan di dalam konteks yang, ya mudah-mudahan tadi juga ada bantuan likuiditas dari luar itu juga masuk gitu ya, di dalam konteks untuk menyelamatkan kapitalisme kita ini juga. Nah itu mungkin, terima kasih udah hari di sini. Nah itu dia Sobat Forum yang luar biasa, tadi Bung Yanuar Rishi sudah menjelaskan bagaimana basis dalam konteks situasi ekonomi terkini di Indonesia, dari mulai kebijakan pemerintah yang dinamakan ataupun disebut dengan counter cyclical, yang tentunya mempunyai satu risiko dan juga kontroversi tersendiri di dalam konteksnya. Karena pada dasarnya Bung Yanuar menilai bahwa Indonesia tidak mempunyai kekuatan di dalam konteks menjadi leader daripada pasar. Sehingga lebih baik kita melakukan pendekatan yang lebih konservatif di dalam melihat ekonomi kita ke depan. Nah tentunya kita berharap apapun yang terjadi ini bisa menjadi satu basis sintesis daripada pemikiran-pemikiran baru, agar para pengambil kebijakan juga tidak mengambil risiko berlebihan, agar kemudian masyarakat tidak menjadi korban apabila risiko itu terjadi menjadi sesuatu yang bukan hanya menjadi bencana, tapi juga menjadi sesuatu disaster ataupun katastrofi gitu ya. Nah, oleh karena itu kita berharap para pengambil kebijakan untuk kemudian juga ya istilahnya melihat segala sesuatu dengan seksama. Ada beberapa isu yang bagus juga di dalam konteks penegakan hukum, di dalam konteks perpajakan yang tadi disampaikan, kita juga mendukung itu. Dan tentunya kita harapkan bahwa hal tersebut dilaksanakan secara transparan dan tentunya tanpa tebang pilih. Nah, inilah harapan-harapan dari kita semua. Apa yang disajikan di dalam episode PhD 4K kali ini adalah suatu harapan agar Indonesia ini tidak terjerumus di dalam konteks persoalan ekonomi ke depan tentunya. Kita bukan di dalam konteks untuk menyinggung ataupun mengkritisi ataupun ingin menjatuhkan siapapun yang mengambil kebijakan, tapi justru ingin mengingatkan bahwa tidak ada manusia terlepas daripada suatu kesalahan. Semua manusia pasti mempunyai kesalahan. Oleh karena itu, jangan bosan-bosan untuk diingatkan. Akhirul kalam, saya Pembidah Hidayatullah harus undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Waalaikumsalam. Ya, Bro.